Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Febriasari dengan NIM H07124108. Nah, pada video kali ini saya akan membahas yaitu Odoo. Nah, jadi Odoo ini erat kaitannya dengan pengantar bisnis manajemen. Jadi, transformasi digital dalam bisnis. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam dunia bisnis. Perusahaan tidak lagi mengandalkan metode manual atau sistem yang terpisah. Dalam mengelola aktivitas operasional mereka sudah tidak menggunakan lagi yang terpisah-pisah. Tuntutan konsumen terhadap pelayanan cepat serta kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi membuat digitalisasi menjadi sebuah keharusan. Transformasi digital bukan hanya tentang penggunaan komputer atau aplikasi, tetapi menyeluruh terhadap cara perusahaan bekerja, mengambil keputusan, dan memberikan nilai bagi pelanggan. Salah satu bentuk digitalisasi yang paling berdampak pada bisnis modern adalah penggunaan sistem Enterprise Planning atau ERP. Nah, jadi ERP ini merupakan sistem terintegrasi yang menghubungkan seluruh fungsi bisnis ke dalam satu platform. Dengan ERP, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan ketepatan data, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Odoo ini hadir sebagai salah satu solusi ERP yang paling fleksibel, ekonomis, dan mudah diadopsi oleh berbagai jenis perusahaan. Nah, jadi pengertian Odoo itu secara tersendiri apa sih? Jadi Odoo itu adalah platform ERP terpadu yang menyediakan berbagai aplikasi bisnis, lebih dari 80 modul dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Odoo dikembangkan dengan pendekatan open source yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan kustomisasi sesuai dengan kebutuhan operasional mereka. Secara teknis, Odoo dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework bernama Odoo Framework. Basis datanya menggunakan PostgreSQL yang dikenal stabil dan handal untuk data besar. Nah, beberapa karakteristik penting Odoo yaitu yang pertama, open source dan cost effective, yaitu versi gratis Community Edition yang membuat ERP dapat dijangkau oleh UMKM tanpa lisensi. Selain itu, karena open source, developer dapat menyesuaikan sistem sesuai SOP perusahaan. Yang kedua, arsitektur modular. Odoo memiliki modul inti seperti sales, inventory, accounting, HR, manufaktur, CRM yang dapat dipasang secara bertahap. Perusahaan tidak lagi membeli semua modul sekaligus. Yang ketiga, ada all-in-one system. Jadi Odoo ini menyediakan banyak fitur. Nah, di antaranya ada website dan e-commerce, ada pos, ada produksi, yaitu produksi gudang, ada SDM, ada keuangan, CRM, di mana CRM ini semua saling terkoneksi sehingga data mengalir otomatis antar modul. Nah, kemudian ada 4, yaitu user friendly lines, di mana tampilan Odoo modern, ringan, dan mudah dipahami. Tidak seperti ERP besar lainnya yang rumit, misalnya SAP. Nah, kemudian yang kelima, ada fleksibilitas tinggi. Ini tuh cocok untuk perusahaan dari berbagai industri, karena dia itu retail, manufaktur, distribusi, hotel, pendidikan, hingga perusahaan jasa. Nah, jadi bagaimana sih sejarah dan perkembangan Odoo? Nah, jadi perkembangan Odoo memperlihatkan bagaimana sebuah aplikasi kecil dapat tumbuh menjadi ERP global. Nah, pada 2005 ya, ada Tiny ERP didirikan oleh Fabian Pinkers, di mana fokus awalnya itu membantu UKM di Eropa mengelola bisnis secara digital. Kemudian pada tahun 2008 ada Tiny Sport, yaitu mulai berkembang lebih besar, pemrogramer dari seluruh dunia, dan dia itu mulai berkontribusi. Nah,
pada rentang tahun 2010 sampai opening ERP, di mana nama berubah seiring dengan fokus sistem yang mulai menyediakan fitur ERP lengkap. Kemudian pada tahun 2014 atau sampai Odoo, nah ini perkembangannya itu sangat panjang ya, sebelum kita kenal Odoo. Jadi pada 2014 itu merupakan momen penting, rebranding penuh, desain ulang UI, penambahan modul website dan e-commerce. Nah, pertumbuhannya itu signifikan global. Nah, pada tahun 2020 diklaim Odoo menjadi pemain utama ERP global, di mana di sini itu memiliki jutaan pengguna di seluruh dunia, terutama UMKM dan perusahaan menengah sampai sekarang. Nah, jadi Odoo ini digunakan oleh perusahaan dari 120 negara. Kantor cabang di Eropa, Amerika, Asia menjadi ERP dengan pertumbuhan tercepat dalam 5 tahun terakhir. Nah, jadi sejarah ini menunjukkan bahwa Odoo berkembang dari software kecil menjadi ERP dunia yang kompetitif. Jadi itu dari kecil-kecil dulu. Nah, jadi mengapa perusahaan ini mengadopsi Odoo? Ada beberapa alasan. Di antaranya perusahaan saat ini menghadapi tantangan seperti kompetisi global, kebutuhan efisiensi, tuntutan pelanggan akan layanan cepat, kebutuhan laporan keuangan yang real time, dan supply chain yang kompleks. Nah, semua itu membutuhkan sistem yang terintegrasi. Nah, apa sih sistem terintegrasi? Nah, jadi integrasi proses bisnis itu di mana Odoo menghubungkan semua aktivitas perusahaan dalam satu database. Contohnya itu sales, inventory, accounting, deliver, reporting. Tidak ada data ganda, tidak ada input berulang. Dan yang kedua, automasi operasional. Ada SO, DO, invoice, payment, semua terjadi otomatis tanpa input manual. Nah, kemudian kenapa kita juga menggunakan Odoo? Karena dia itu akurasi dan keamanan datanya tinggi, di mana data di Odoo disimpan dalam database. Database-nya ini terpusat sehingga lebih akurat, tidak berantakan. Selain itu, database ini juga itu mudah diedit atau diaudit. Kemudian ada efisiensi biaya. Nah, di mana Odoo Community gratis dan memungkinkan bisnis memulai tanpa biaya lisensi seperti ERP besar lainnya. Jadi, hal ini juga itu Odoo mempercepat pengambilan keputusan. Dan Odoo juga memberikan data real time, di mana penjualan harian itu nilai persediaannya, biaya operasionalnya, dan juga laporan keuangan manajemen dapat mengambil keputusan cepat. Di mana keputusan ini itu berbasis data, yaitu data driven decision. Dan juga Odoo ini mendukung pertumbuhan bisnis. Karena hal ini itu terjadi, modul luar perusahaan dapat menambah modul seiring pertumbuhan. Nah, contohnya itu ada UMKM, nah menjadi menengah, ada enterprise, dan juga modul-modul Odoo dan penjelasan sangat detail. Nah, jadi ada beberapa akademis untuk setiap modul utama untuk Odoo sendiri. Nah, yang pertama ada modul sales, yaitu manajemen diperpanjang. Ada modul yang pertama ada manajemen. Nah, yang itu modul sales memungkinkan perusahaan mengelola proses penjualan secara sistematis. Fitur yang diperluas diantaranya pembuatan quotation otomatis, di mana kita mengonversi quotations menjadi sales order. Nah, di mana ada daftar pelanggan, press release untuk berbagai kelompok pelanggan. Sales broadcast integrasi dengan inventory untuk pengecekan stok, otomatisasi invoice setelah barang terkirim. Kemudian manfaat manajerial. Nah, jadi dia di sini itu mempercepat proses penjualan,
mengurangi human error, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendukung strategi perizinan dan diskon. Nah, kemudian ada Customer Relationship Management atau CRM, di mana CRM ini membantu perusahaan mengelola hubungan dengan pelanggan dan calon pelanggan. Nah, ada beberapa fitur pentingnya. Di antaranya ada Kanban pipeline atau visualisasi prospek, ada lead scoring, email flow atau app otomatis, ada meeting and scheduling, sales activities, dan dashboard analitik. Nah, manfaat untuk manajemen pemasarannya itu kita perlu memahami perilaku pelanggan, meningkatkan penjualan melalui follow up sistematis, dan juga kita bisa mengurangi kehilangan prospek atau lost leads. Kemudian bagian inventory management, ada modul inventory, di mana modulnya ini sangat kuat dalam Odoo karena mendukung multi gudang dan multi lokasi. Nah, untuk fiturnya sendiri itu juga lengkap, di mana ada manajemen stok real time, ada tracking load atau batch, dan barcode scanning. Kemudian minimum stock row atau recording rules, warehouse routine itu transfer internal forecasting stock, dan ada relevansi manajerial. Dan juga dia di sini mengurangi kehabisan stok dan meminimalisasi kelebihan stok. Optimasi biaya pergunaannya itu mendukung supply chain yang efisien. Dan ada juga bagian forecast management, yaitu modulnya itu pembeliannya itu membantu perusahaan menyediakan barang dengan tepat dan waktu tepat jumlah. Nah, jadi fiturnya itu ada permintaan pembelian, ada approval forecast, ada supplier management, dan forecast analysis. Otomatisasi PO berdasarkan kekurangan stok, yaitu manfaatnya meningkatkan hubungan dengan supplier. Kemudian efisiensi pengadaan, mengurangi pemborosan, dan ada accounting penjelasan, yaitu accounting sangat berprehensi, di mana berprinsipnya itu untuk kebutuhan laporan keuangan, dan di mana ada fitur yaitu jurnal otomatis dari transaksi lain dan rekonsiliasi bank otomatis. Ini juga bersifat multi currency, yaitu ases manajemen, pajak, dan laporan keuangannya itu berupa neraca, laba rugi, arus kas, dan ada analitik accounting. Kemudian manfaat manajerialnya itu mengurangi kesalahan pembukuan dan mempercepat laporan keuangan. Dia juga mendukung audit dan kontrol internal. Kemudian ada human resource atau HR, yaitu model HR-nya mencakup seluruh siklus SDM. Nah, fiturnya itu ada personal, kontrak kerja, absensi dan attendance, rekrutmen, penilaian kinerja, dan cuti dan izin. Kemudian payroll-nya itu berupa enterprise. Kemudian manfaatnya memudahkan administrasi karyawan, meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan HR, mendukung perencanaan SDM, dan ada juga bagian manufacturing atau MRP, di mana modul produksinya itu sangat lengkap. Fitur-fiturnya itu ada bill of materials, rutin produksi, work center, dan capacity planning. Kemudian quality controlnya itu ada maintenance, time tracking di shop floor, relevansi dalam manajemen operasi. Nah, jadi dalam manajemen operasi ini dia meningkatkan efisiensi produksi, kemudian dia juga mengurangi biaya perubahan bahan baku, dan memastikan kualitas produk. Nah, alur bisnis terintegrasi dari Odoo ini adalah banyak sekali yang sering dijadikan studi kasus di kelas manajemen. Yang pertama itu bagian sales, memuat quotation. Jadi customer itu setuju menjadi sales order. Kemudian yang kedua itu sistem mengecek stok. Jika stok kurang, otomatis memunculkan forecast order atau war order. Kemudian yang ketiga, gudang memproses delivery order. Nah, jadi adanya picking, packing, transfer barang. 4, invoice otomasi yang dibuat. Nah, setelah barang terkirim, pelanggan itu ditagih.
Kemudian yang kelima ada pencatatan akuntansi otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi input manual. Kemudian yang keenam, manajer melihat dashboard. Nah, total penjualan, margin keuntungan, perpustakaan stok, biaya produksi, keuangan. Ini semua itu mencerminkan konsep manajemen modern, yaitu data driven decision making. Kemudian yang ketujuh itu, kelebihan dan kekurangan Odoo itu banyak sekali ya, bermacam-macam. Jadi modular dan fleksibel, bisa mulai kecil lalu dikembangkan. Open source developer itu bebas. Kemudian ada tampilan modern dan mudah digunakan, minim pelatihan. Jadi dia itu minim pelatihan dan mudah digunakan. Dan integrasi penuh, modul mengurangi error dan duplikasi data. Kemudian itu biayanya yang paling penting ya, biayanya terjangkau untuk UMKM. Nah, kemudian komunitas aktif, yaitu banyak modul tambahan yang bisa diunduh. Nah, jadi Odoo ini itu support multi perusahaan dan multi currency. Dia ini cocok untuk perusahaan besar. Namun, di balik tadi yang kita bahas mengenai kelebihannya, ada beberapa kekurangan dari penerapan Odoo dalam perusahaan. Di antaranya yaitu tidak semua fitur tersedia di versi gratis, dan juga butuh server untuk implementasi besar. Nah, jadi kustomisasi kompleks membutuhkan developer. Beberapa modul memerlukan konfigurasi teknis yang rumit. Nah, jadi biaya enterprise bisa meningkatkan jika modul banyak atau modulnya itu lebih dari apa yang diperkirakan. Kemudian ada relevansi Odoo dengan teori manajemen. Nah, jadi manajemen operasi Odoo ini membantu mengoptimalkan produksi, di mana ada beberapa di antaranya, yaitu inventory, procurement melalui manajemen supply chain terpadu. Kemudian di sini juga kita membahas mengenai manajemen keuangan, di mana di manajemen keuangan ini terdapat laporan real time yang mendukung, di antaranya ada budgeting, controlling, audit, dan kita juga membahas mengenai manajemen pemasarannya, di mana CRM ini mendukung analisis pelanggan, dan juga dia itu segmentasinya itu pasaran, dan juga promosinya itu otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi capek-capek ya. Nah, kemudian kita di sini juga membahas mengenai manajemen SDM, di mana ada modul HR-nya itu membantu. Yang pertama ada perencanaan tenaga kerja, yang kedua ada pengembangan SDM, dan yang terakhir ada evaluasi kinerja, dan masih banyak lagi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kemudian kita membahas sistem informasi manajemen atau MIS, di mana Odoo merupakan MIS modern untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan menyajikan laporan. Nah, kemudian di sini kita juga membahas mengenai penggunaan Odoo di dunia nyata. Nah, jadi Odoo ini sering digunakan di dunia nyata ya. Namun bagaimana sih digunakannya itu? Ya, jadi di dunia nyata itu digunakan oleh perusahaan dari berbagai sektor. Jadi sudah luas ya. Di antaranya ada manufaktur, ada Toyota, Tunisia, Schneider Electric, dan retail, dan ada juga minimarket dan grosir, ada juga toko baju dan elektronik, ada juga restoran dan kafe. Kemudian ada juga di sistem pos, dan juga ada inventory bahan baku, distribusi, perusahaan logistik, dan distribusi makanan dan minuman. Wow, banyak-banyak ya. Nah, tidak hanya itu, ada lagi tambahannya. Dia juga itu sering digunakan di jasa, ada juga konsultan, ada juga lembaga pendidikan, ada juga travel agent, ada juga fleksibilitas Odoo, di mana fleksibilitasnya itu membuatnya cocok untuk hampir setiap model bisnis. Karena itu dia tuh sangat luas lingkupnya. Jadi bukan hanya satu yang bermanfaat, tapi banyak sekali lingkupnya.
Kemudian Odoo ini juga merupakan bukti nyata bagaimana digitalisasi dapat mengubah cara perusahaan beroperasi dengan modul lengkap, di mana biayanya itu terjangkau dan fleksibilitasnya tinggi. Odoo ini memberi kesempatan bagi bisnis berbagai skala untuk mengimplementasikan ERP modern. Nah, jadi dalam konteks akademik, Odoo ini mempelajari membuat mahasiswa mampu memahami konsep manajemen secara nyata melalui aplikasi langsung dalam sistem informasi bisnis. Nah, jadi itulah tadi ya penjelasan mengenai bagaimana sih penggunaan Odoo dalam lingkungan sehari-hari. Tentunya masih banyak lagi yang perlu kita bahas. Nah, baik, di sini juga kita membahas mengenai arsitektur teknis Odoo. Nah, di mana untuk memahami bagaimana Odoo dapat memberikan performa tinggi, fleksibilitas dan modalitas penting untuk melihat arsitektur teknisnya, di mana client server architecture Odoo ini bekerja dengan model client server, di mana ada kliennya itu sama dengan browser web, aplikasi desktop Odoo atau aplikasi mobile. Servernya itu sama dengan order server atau Python base, di mana database-nya PostgreSQL, flow-nya user melakukan request melalui browser, dan Odoo server memproses permintaan pengguna, modul-modul yang terinstall, dan Odoo ini servernya itu membaca atau menulis data ke PostgreSQL. Nah, kemudian hasilnya itu dikembalikan ke browser dalam bentuk halaman web yang dinamis. Nah, arsitekturnya itu seperti memastikan beberapa hal, di antaranya aksesnya itu multi-user, datanya itu konsisten, dan performanya itu tinggi, dan yang terakhir keamanannya itu terpusat. Nah, modulnya itu sebagai add-on package, di mana modulnya di Odoo itu terdiri dari model database atau view atau UI. Nah, security-nya itu juga security access, dan business logicnya itu Python. Dan ada juga workflow, di mana ada juga setiap modul bekerja seperti puzzle kecil yang bisa digabungkan untuk membentuk sistem ERP lengkap. Nah, jadi dalam hal ini itu membuat Odoo mudah dikustomisasi dan mudah dikembangkan. Nah, karena mudah dikembangkan dan yang beberapa hal lainnya, ini tuh aman dan biasanya update breaks. Kemudian di Odoo itu juga ada API integrasi, di mana Odoo memiliki API powerful, yaitu XML RPC, JSON RPC, dan REST API. Nah, REST API ini itu memungkinkan integrasi seperti marketplace, Shopee, Tokopedia, payment gateway, dan midrange SendGate, OT device, dan mesin kasir POS. Nah, konsep integrasi ini itu penting dalam teori manajemen informasi MIS modern. Nah, peran Odoo ini dalam transformasi digital UMKM ini membahas mendalam Odoo memiliki dampak yang signifikan bagi UMKM yang ingin mengadopsi teknologi digital tanpa biaya besar. Kemudian digitalisasi proses bisnis UMKM. Nah, di mana UMKM ini biasanya bekerja secara manual, dan pencatatan buku besar manual, dan juga gudang tanpa sistem pesanan itu dicatat di WhatsApp. Nah, stoknya itu dihitung secara fisik. Dengan adanya Odoo, penjualan otomatis tercatat, stok berkurang otomatis, dan juga laporan keuangan terbentuk otomatis. Jadi ini sangat mempermudah. Pembelian dapat diprediksi oleh sistem. Nah, ini itu mengubah UMKM dari tradisional menjadi data driven business. Nah, kemudian Odoo ini juga meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan customer, di mana dengan Odoo UMKM dapat mengeluarkan berbagai
jenis atau macam seperti quotation profesional, dan ada invoice resmi, dan juga resi pengirimannya itu rapi, dashboard laporan yang dapat disampaikan ke investor. Nah, jadi dalam teori manajemen pemasaran, hal ini itu meningkatkan kepercayaan dan brand value. Nah, Odoo ini juga menekankan biaya operasional, di mana Odoo ini community membuat digitalisasi menjadi murah, dan juga contohnya yang menjadi murah itu penghematan, tidak perlu membeli software akuntansi. Jadi kita tidak usah membeli software akuntansi terpisah, dan juga tidak perlu membeli pos terpisah. Kita juga tidak perlu membayar developer mahal untuk aplikasi custom dari nol. Nah, jadi Odoo ini mendukung efisiensi, di mana konsep intinya itu dalam manajemen operasi. Kemudian kita juga membahas studi kasus implementasi Odoo. Nah, jadi studi kasusnya itu misalnya perusahaan manufaktur kecil atau industri mebeler, di mana masalah sebelum Odoo yaitu sulit menghitung kebutuhan bahan baku. Nah, jadi stok selalu kurang atau lebih, dan produksi tidak terjadwal. Nah, dengan adanya Odoo, solusi Odoo ini modul untuk membuat bill of materials, dan juga modul inventory untuk mengontrol stok kayu dan komponen. Nah, modul forecast untuk memastikan bahan baku otomatis dibeli, dan hasilnya itu efisiensi produksi yang meningkat sehingga tercapai 35%, dan pemrosesan material berkurang 20%, dan proses penjadwalan lebih tertata. Nah, kemudian studi kasusnya itu misal toko retail. Nah, masalah umumnya itu penjualan offline dan online tidak terintegrasi, dan stoknya itu sering tidak sinkron antara cabang. Nah, solusi Odoo itu di mana modul pos untuk kasir, dan modul sales dan inventory untuk sinkronisasi stok. Kemudian juga ada modul e-commerce, di mana hasilnya ada laporan penjualannya itu berupa real time, ya, dan tidak ada selisih stok antar cabang, dan pelanggan mendapat info stok yang akurat. Nah, studi kasusnya itu ada beberapa, misalnya perusahaan jasa konsultan, di mana masalahnya itu proyek tidak terdokumentasi, dan progresnya itu sulit dipantau per klien. Nah, invoicingnya itu juga tidak teratur. Dengan adanya Odoo dan membawa solusi Odoo, diantaranya ada modul project, ada modul timesheet, ada modul accounting, di mana modul-modul ini hasilnya produktivitasnya itu meningkat, dan keuangannya itu lebih transparan, dan juga klien lebih puas, ya pastinya. Dan juga dampak Odoo terhadap manajemen strategis versi beberapa perusahaan, ya, di mana ERP ini seperti Odoo dan memberikan dampak langsung pada aspek strategi manajemen. Nah, ada beberapa macam, ya. Yang pertama yang mendukung strategi manajemen, di mana Odoo ini membantu menyelaraskan berbagai hal, di antaranya itu strategi perusahaan, taktik operasional, proses harian, dan semua data itu terintegrasi sehingga setiap tindakan operasional selalu sejalan dengan visi perusahaan. Nah, Odoo juga ini memperkuat competitive advantage, di mana dengan Odoo perusahaan dapat bersaing melalui beberapa hal, di antaranya kecepatan layanan atau quick response, ada efisiensi biaya, ada visibilitas, ada data yang lebih baik, dan juga pengalaman pelanggan yang terpadu. Nah, ini itu mencerminkan teori misal Porter's competitive advantage. Dan Odoo juga ini mendukung growth strategy, di mana Odoo ini mendukung pertumbuhan melalui yang pertama multi cabang, yang kedua multi company, yang ketiga multi currency, dan
sangat penting untuk perusahaan yang ingin ekspansi regional atau global. Nah, jadi Odoo ini juga memiliki tantangan implementasi di mana ada beberapa hal yang menjadi tantangan saat diimplementasikan. Walaupun Odoo powerful, implementasinya itu tidak selalu mudah karena ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Resistensi perubahan atau change resistency dibahas di Odoo karena karyawannya kadang sulit berpindah dari cara kerja manual, di mana diperlukan yang pertama pelatihan, sosialisasi, change management plan, dan juga kita membahas mengenai biaya kustomisasi, di mana meski softwarenya itu gratis, kustomisasi membutuhkan beberapa hal. Di antaranya ada developer payment, konsultan ERP, dan juga waktu. Ada juga dalam teori manajemen proyek, hal ini itu masuk kategori hidden cost. Nah, kemudian kita juga membahas kompleksitas konfigurasi, di mana modulnya itu seperti accounting, MRP, dan HR membutuhkan beberapa hal, yaitu pengetahuan bisnis, pemahaman teknis, implementasinya itu harus dilakukan bertahap. Jadi tidak bisa langsung menyeluruh, harus secara bertahap-bertahap. Kemudian kita juga membahas mengenai kebutuhan infrastruktur. Jadi untuk skala menengah, server VPS itu ada backup harian, ada load balancing jika user banyak, dan juga ini itu memerlukan investasi dasar. Nah, jadi di sini juga kita membahas mengenai masa depan Odoo dalam dunia bisnis atau analisis akademik, di mana yang pertama integrasi AI dan otomasi. Nah, Odoo ini versi terbarunya sudah mengarah ke AI untuk prediksi penjualan, AI untuk forecasting inventory, di mana ada chatbot customer service. Nah, di masa depan ERP akan semakin otomatis mengambil keputusan. Kemudian ada LOT dan smart manufacturing. Integrasi LLT-nya itu memungkinkan mesin produksi terhubung ke Odoo, dan juga datanya itu otomatis masuk tanpa input manusia, jadi dia otomatis, kita tidak perlu input lagi. Dan juga maintenance-nya itu otomatis terjadwal, jadi pastinya real time. Ini selaras dengan konsep industri 4.0. Kemudian kita juga membahas ekspansi pasar UMKM dunia, di mana Odoo ini menjadi tulang punggung digitalisasi bagi UMKM di beberapa negara. Di antaranya ada Asia Tenggara, Afrika, Eropa Timur, dan karena harga ERP lain terlalu mahal, jadi Odoo ini berpotensi menjadi ERP paling populer di dunia dalam 10 tahun mendatang. Jadi sudah dipastikan Odoo ini sangat mempengaruhi dunia bisnis. Dan itulah tadi pemaparan saya mengenai Odoo. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.